Anda kembali di Nusantara Petang dan kita kembali memasuki dialog Nusantara Petang. Pemirsa, di tengah COVID-19, maka seluruh bidang usaha harus mampu bertahan. Seperti apa dan bagaimana mereka melakukannya, terutama bagi para pelaku UMKM. Untuk membahas hal ini bersama kita telah bergabung Mbak Vivi Zabki, Research Manager Kata Data Insight Center. Selamat sore Mbak Vivi. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Mbak Vivi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana dampak pandemi terhadap kondisi di tengah pandemi saat ini? Mbak Tasya, kita memang kan dalam situasi krisis, sebetulnya UMKM adalah salah satu sektor yang diharapkan bisa menopang ekonomi Indonesia. Belajar dari krisis pada 98, lalu 2008 misalnya. Nah, di saat COVID ini juga kita berharap UMKM adalah salah satu unsur dari kondisi ekonomi kita yang bisa menopang dan bertahan. Namun ternyata tidak mudah. Kami melakukan survei terhadap UMKM kemarin di bulan Juni, khusus UMKM di Jabodetabek. Yang kami temukan ini agak cukup memprihatinkan, karena misalnya dalam survei terhadap 208 pengusaha UMKM ini, kami menemukan ada UMKM yang kondisi perusahaannya memburuk akibat pandemi. Misalnya dari semula itu ada 92,7% UMKM yang tadinya mengaku kondisi usahanya memburuk, maka ketika kami lakukan survei bulan Juni, kondisi perusahaannya itu jauh menurun. Jadi itu kondisi perusahaan yang masih sangat baik atau biasa saja, ini jumlahnya tidak sampai 50%. Sisanya mengatakan kondisi perusahaannya sangat buruk, yang diantaranya ditunjukkan oleh penurunan omset, hampir 63,9% bilang omsetnya turun sampai 30%, gitu. Nah, ini kemudian bagaimana mereka mengatasi hal ini? Bagaimana strategi bisnis yang mereka lakukan atau mereka upayakan pada saat ini? Nah, kami juga tanyakan itu dalam survei. Kami sebetulnya fokus utama kami dalam riset ini sebetulnya untuk melihat bagaimana kesiapan mereka untuk go digital. Ini kenapa kami lakukan? Karena kan kalau pandemi COVID ini menuntut kita untuk jaga jarak, membatasi aktivitas sosial, nggak keluar rumah. Nah, teknologi atau digitalisasi dalam setiap aktivitas kita ini diharapkan bisa menjadi jembatan kita untuk tetap menggerakkan ekonomi. Nah, kita pengen lihat nih kesiapannya bagaimana gitu. Karena sebagian besar ini UMKM mengatakan mereka terdampak dan dampak yang mereka alami negatif, walaupun ada beberapa UMKM yang menyatakan dampak yang mereka alami itu positif. Nah, salah satu yang mereka lakukan untuk bertahan, misalnya dari beberapa krisis sebelumnya, mereka bilang salah satu strategi yang mereka akan gunakan untuk bertahan adalah going digital gitu. Tapi dalam temuan kami sebetulnya untuk go digital itu ternyata nggak mudah juga buat UMKM. Karena pertama, dalam hasil survei kami periksa ini misalnya, apakah mereka yang kita tanyakan mereka punya alat untuk go digital? Sebagian besar bilang punya smartphone, punya misalnya laptop dengan akses internet. Tapi ketika kita cek lebih dalam lagi, misalnya soal kesiapan mereka untuk go digital, angkanya ini masih kalau kita bikin dalam indeks ini masih lewat sedikit dari menengah gitu. Jadi masih punya banyak PR untuk membantu UMKM go digital sehingga adaptasi mereka dalam situasi seperti pandemi ini lebih mudah. Nah, problem lainnya adalah kita periksa nih usia pelaku UMKM. Ini sebagian besar ini berasal 50%-nya ini adalah generasi X ke atas gitu. Nah, yang generasi milenial yang bawahnya lebih peka teknologi ini 50%-nya ini adalah PR juga yang lain gitu. Nah, mereka sudah melakukan upaya untuk beradaptasi dengan mulai berjualan di sosial media gitu ya, masuk ke marketplace dan sebagainya. Tapi mereka untuk beradaptasi secara penuh, tingkat kesiapan mereka belum cukup tinggi. Mereka masih butuh support untuk itu. Nah, beberapa yang lain melakukan beberapa strategi, misalnya menurunkan biaya operasional. Mereka menurunkan biaya operasional itu diantaranya dengan misalnya mengurangi beban biaya produksi, lalu juga melakukan
penghematan-penghematan, tapi juga mereka juga melakukan misalnya memperluas pasarnya, berusaha memperluas jangkauan pasarnya. Seperti kita ketahui UMKM kita ini rata-rata nih mereka adalah usaha mikro kan, jadi sebagian besar ini usaha mikro, jangkauan pasarnya pendek gitu. Nah ini juga problem gitu, mereka mau memperluas pasar, masuk ke pasar, teknologi mestinya yang bisa jadi jawaban, tapi mereka nggak semuanya mampu untuk beralih begitu. Iya, memang ini juga kalau dari sisi teknologi sendiri ataupun untuk digitalisasi sendiri, menurut Anda bagaimana dukungan dari pemerintah? Ya, kami juga sebetulnya tidak hanya riset terhadap UMKM, kami juga melakukan beberapa riset lain yang terkait dengan kesiapan teknologi ini. Nah, ada beberapa masalah kalau menurut survei yang kami lakukan, menurut UMKM, mereka merasa dirinya siap walaupun indeksnya tadi itu menengah lebih sedikit, tapi problem utama yang lain adalah literasi digital dari konsumennya. Itu yang paling banyak dikeluhkan oleh atau berada pada peringkat pertama yang mereka keluhkan. Jadi kalaupun UMKM siap, literasi digital dari konsumennya itu belum tentu ready gitu. Kemudian dari faktor eksternal lainnya, mereka juga mempersoalkan soal jangkauan jaringan. Ya, kita belum semuanya, walaupun Jabodetabek masih ada keluhan itu koneksi ya. Lalu sementara di internal mereka juga menyebut beberapa persoalan lain, misalnya mereka tidak punya cukup sumber daya yang bisa diajak untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah itu juga masalah. Jadi pemerintah punya PR cukup banyak, baik menyediakan fasilitasnya, infrastrukturnya, tapi juga mempersiapkan SDM ini. Bagaimana menjembatani UMKM yang memang memiliki tingkat literasi digital belum terlalu tinggi, dan juga memperluas upaya untuk membuat konsumen lebih lebih naik lagi nih literasi digitalnya. Itu PR yang lain selain untuk urusan infrastruktur. Mungkin bisa Anda lebih jelaskan lagi mengenai literasi digital dari konsumen yang bisa menghambat ini seperti apa contohnya? Belum semua Mbak yang dari konsumen kita yang ngerti nih kalau belanja itu bisa online misalnya. Waktu kemarin kan di pandemi COVID kita dengar pemerintah menggandeng beberapa startup ya untuk mengajak mereka yuk belanja ke pasar via ABC gitu ya. Online. Nah, mereka tidak tahu ini saya gimana nih caranya. Mereka iya pakai WhatsApp sudah bisa gitu, tapi belum berani misalnya melakukan transaksi di digital misalnya itu belum banyak ini yang berani. Jadi apalagi ada isu ini lagi ya, bocor lagi ya ini data dari konsumennya ya, gimana nggak tambah takut lagi itu ya Mbak Vivi ya? Iya, data bocor, lalu juga isu yang lainnya kan kita dalam mengukur indeks kesiapan mereka kan kita juga tanya nih gimana ya kalau trust mereka kepada marketplace misalnya. Mereka tuh masih ada cukup lumayan angkanya yang masih takut untuk bertransaksi tanpa bisa melihat virtual ya, nggak ketemu dengan konsumen langsung gitu ya, konsumennya juga begitu, lalu uangnya juga nggak kelihatan langsung, nggak langsung terima uangnya, itu problem juga gitu untuk memahami bahwa di zaman sekarang itu dimungkinkan gitu, nggak lihat pembelinya langsung, nggak lihat uangnya langsung, nggak langsung terima gitu ya, nunggu kiriman dulu gitu. Nah ini belum sampai gitu, masih banyak PR untuk melakukan edukasi baik kepada pelaku usahanya juga kepada konsumennya. Baik, untuk sisi dari pelaku usaha ataupun masyarakat, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Ya, kami sempat berdialog sebetulnya juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Ada beberapa poin misalnya yang muncul setelah kami rilis survei ini. Di antaranya misalnya ada upaya untuk menjembatani ini adanya gap generasi yang saya sebut tadi terkait dengan usia. Misalnya ada ide dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk menciptakan generasi yang menengahi antara pelaku UMKM yang tadi berusia Gen X ke atas yang agak susah misalnya dipaksa untuk mengenali dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Mereka ingin menciptakan generasi yang menjadi hub, misalnya jadi reseller dari produk-produk UMKM.
Nah, mereka berasal dan misalnya dari generasi yang lebih muda, lalu mereka lah yang menjembatani UMKM ini untuk masuk ke marketplace atau memasarkan produknya dengan memanfaatkan teknologi digital atau perkembangan teknologi. Nah, itu salah satu yang sudah kami bicarakan, yang kami follow up dari hasil riset kami, yang kami harapkan bisa juga membantu pemerintah untuk memikirkan strategi yang lebih tepat dan pas dalam menangani masalah yang dihadapi oleh UMKM. Ya, di tengah pandemi ini kan pemerintah juga sebenarnya memiliki program-program untuk membantu UMKM atau industri-industri yang terdampak langsung oleh pandemi ini. Di antaranya adalah memberikan bantuan seperti insentif dan juga relaksasi. Apakah ini cukup membantu? Bagaimana pengaruhnya? Kalau dari yang survei kami lakukan, mereka mengakui hal semacam itu cukup membantu. Tapi kami cek juga ini mereka sudah terima atau belum ya. Nah, ini banyak yang belum sampai nih. Misalnya dalam beberapa riset kita yang lain juga kita cek juga nih udah sampai apa belum gitu ya. Bantuan pangan sampai gitu, tapi kebantuan ke usaha ini belum. Nah, ini yang mungkin perlu diperiksa lagi seperti apa untuk mempercepat itu. Tapi mereka mengaku kalau bantuan misalnya seperti kemudahan kredit, ya misalnya ya, penghapusan beban kredit, karena bukan penghapusan mungkin memperingan mereka, itu akan sangat membantu mereka. Tapi perlu diketahui juga kan UMKM ini sebetulnya perlu dilihat bahwa UMKM kita ini banyak kan mikro ini sebetulnya, modal yang mereka butuhkan nggak besar kan, dan temuan kami juga menunjukkan karena kita lebih banyak UMKM-nya ini mikro ya, dengan omset di bawah 300 juta, mereka ini juga akses mereka untuk mendapatkan modal dari perbankan itu belum terlalu besar juga gitu. Sebagian besar yang kita tanyain, dari mana Anda dapatkan modal ketika membangun usaha ini, lebih banyak itu dari kantong sendiri atau misalnya dari keluarga dan sebagainya. Untuk bank itu aksesnya masih sekitar di angka 20-an%. Oke, baik. Dari analisa Anda atas data-data tersebut, kira-kira prediksinya berapa lama ini UMKM ini bisa bangkit kembali? Ya, kami juga menanyakan itu, optimisme dari UMKM, kapan mereka bisa bangkit kembali gitu ya. Orang Indonesia ini kan rata-rata optimistis ya bawaannya ya, walaupun kondisinya sudah terpuruk, UMKM ini sebagian besar mereka optimis bisa bertahan bahkan sampai 1 tahun setelah pandemi. Kita menanyakan hal tersebut kepada UMKM, misalnya 62,6% ini bilang mereka masih sanggup bertahan 1 tahun dari sejak pandemi atau Maret 2021. Tapi sisanya ini kemungkinan mereka mengatakan ada 6,3% yang bilang April Juni kemarin mereka sudah nggak survive lagi. Nanti di bulan September, di akhir September itu ada 18,5 bilang mereka nggak akan survive. Lalu di Maret 2021, jadi Oktober akhir tahun sampai awal tahun, kuartal 1, ada 12,6% mengatakan jika kondisi tidak berubah mereka akan sulit untuk survive. Tapi sebagian besar mereka yakin mereka bisa survive sampai 2021. Oke, baik. Baik, tentunya kita semua berharap kondisi akan cepat kembali pulih begitu ya Mbak Vivi ya. Baik Mbak Vivi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Terima kasih Mbak Tasha, terima kasih.